Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, Shalom dan selamat malam. Pada hari Minggu Pentakosta ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang merupakan sebuah eksposisi dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-15. Bagian Alkitab tersebut merupakan kalimat-kalimat penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, dihukum, disiksa, disalibkan, dan dikuburkan. Nah, sesuai dengan kalender gerejawi, maka semua gereja Kristen di seluruh dunia pada hari ini merayakan hari Pentakosta. Nah, ada yang menyebutnya pencurahan Roh Kudus, ada juga yang menyebutnya hari turunnya Roh Kudus. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa inilah hari ulang tahunnya gereja Kristen, karena gereja Kristen lahir pada saat peristiwa Pentakosta itu, sebagaimana yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, terlepas dari apapun penyebutannya, tetapi Pentakosta itu sendiri adalah salah satu peristiwa penting di dalam rentetan besar karya penyelamatan atau karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, mulai dari kelahirannya, kesengsaraan dan kematiannya, kebangkitannya dari kematian, kenaikannya ke surga, Pentakosta yang hari ini kita rayakan, dan juga parusia atau kedatangannya yang kedua kali. Nah, Pentakosta itu sendiri secara etimologi memiliki arti hari yang ke-50. Jadi di dalam tradisi gereja Kristen itu, hari yang ke-50 itu dihitung mulai dari hari Paskah atau kebangkitan Kristus, 40 hari kenaikan sampai kenaikan Kristus, dan dari kenaikan Kristus sampai Pentakosta itu 10 hari, jadi tepat 50 hari. Nah, sebelum hari Pentakosta ini diambil alih oleh gereja Kristen purba, nah hari Pentakosta ini adalah merupakan salah satu hari raya besar dari 3 hari raya besar agama Yahudi, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pesta Tabernakel. Nah, perayaan Pentakosta itu sendiri di dalam tradisi agama Yahudi itu memiliki dua nilai utama. Nilai yang pertama itu adalah nilai historis, di mana orang Yahudi itu memperingati kembali pemberian 10 hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Dan tanda yang kedua adalah tanda yang berhubungan dengan pertanian, di mana orang-orang Yahudi itu akan pergi ke ladang-ladang mereka, mereka akan memanen hasil panen mereka, dan mereka akan bersukacita, bergembira, merayakan bersama, dan mereka mengatakan itu sebagai hari Pentakosta atau hari yang ke-50. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi pada hari Pentakosta itu? Kita mungkin yang hidup pada saat ini tidak tahu secara detail atau secara terperinci. Namun yang pasti, sebagaimana yang dilaporkan di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, bahwa para murid Yesus pada saat itu mengalami suatu kuasa roh, suatu kekuatan roh yang tercurah atas kehidupan mereka, atas diri mereka, yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang memiliki keberanian yang luar biasa, ketangguhan di dalam bersaksi, dan apapun yang mereka lakukan saat itu punya dampak yang besar bagi perubahan kehidupan orang-orang pada masa itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 ini, nah saya akan menyampaikan satu tema khotbah tentang pekerjaan Roh Kudus terkait dengan momentum perayaan Pentakosta pada hari ini. Nah, di dalam teks kita hari ini, Tuhan Yesus menggambarkan atau melukiskan tentang Roh Kudus atau kehadiran Roh Kudus itu kepada para muridnya dan juga kepada gereja, kepada kita semua, dengan dua istilah penting yang terdapat di dalam teks ini, ya, khususnya di ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Dan dua istilah ini memiliki arti yang sangat strategis bagi keberlangsungan kehidupan iman dan kehidupan kesaksian kita sebagai orang percaya yang hidup pada masa kini. Nah, yang pertama itu di ayat yang ke-7, saya bacakan untuk kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ada kata penghibur di situ, diambil dari kata Yunani, karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, parakletos, dari dua istilah, para di samping dan kaleo, memanggil, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi seseorang atau mendampingi kita. Jadi Roh Kudus itu digambarkan sebagai pribadi yang berada di samping kita, sebagai paraklete, sebagai seorang penasehat, sebagai seorang pengantara, sebagai seorang pemohon, sebagai seorang penolong, sebagai seorang penghibur. Dan Roh Kudus itu dari Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, istilah kedua yang Tuhan Yesus gunakan di sini untuk menggambarkan tentang Roh Kudus itu di ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata yang digunakan itu adalah elecho, yang punya pengertian menginsafkan atau meyakinkan. Dan ini ada hubungannya dengan meyakinkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Nah, dari kedua istilah ini, parakletos dan juga eleko ini, yang terdapat dalam dua ayat tersebut, 7 dan 8, nah kita mendapatkan penjelasan atau informasi terkait dengan pekerjaan Roh Kudus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Nah, saya akan menyampaikan 3 pekerjaan Roh Kudus sebagaimana yang terdapat di dalam teks bacaan kita pada hari ini. Nah, yang pertama, Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Mengapa penting Roh Kudus untuk perkara ini? Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang-orang Yahudi yang di dalamnya termasuk para imam, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang menyalibkan Yesus, juga orang-orang Romawi pada saat itu, tentara-tentara Romawi yang saat itu juga ikut menyalibkan Yesus, mereka tidak percaya bahwa mereka sedang berdosa. Mereka sedang melakukan kejahatan yang besar. Mereka justru percaya bahwa mereka sedang melayani Allah. Mereka sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi apa yang terjadi ketika Petrus berkhotbah pada saat peristiwa Pentakosta itu? Ketika Petrus menjelaskan secara ulang kembali narasi penyaliban Yesus itu, cerita tentang penyaliban itu kepada orang banyak yang saat itu mendengar di dalam khotbahnya yang berapi-api itu, kemudian yang terjadi dengan orang-orang pada saat itu adalah hati mereka menjadi sangat tersentuh, hati mereka menjadi sangat terharu. Dalam Kisah 2 ayat 37 ya, kalau kita baca, mereka sekonyong-konyong menjadi sangat insaf, sangat sadar bahwa penyaliban itu adalah kejahatan besar di dalam sejarah yang telah mereka lakukan, dan bahwa dosa mereka lah yang menyebabkan Yesus disalibkan. Apa yang dapat membuat mereka memiliki kesadaran itu? Apakah khotbah Petrus itu informasi atau penjelasan atau cerita-cerita Petrus yang disampaikan dengan kalimat-kalimat yang baik tentang penyaliban itu di dalam khotbah itu? Tidak, tetapi yang membuat mereka insaf itu karena Roh Kudus. Nah, ada suatu cerita di sebuah desa di India ketika film The Passion of Christ itu diputar. Dan tiba-tiba ada seorang ibu berlari ke depan, menangis dan berteriak, minta untuk didoakan, minta untuk dilayani. Dia berkata bahwa tokoh yang ada di sana itu adalah sesungguhnya dirinya. Akulah yang harus dihukum di sana. Akulah yang harus sebenarnya disalibkan di sana. Bukan tokoh itu. Akulah, dialah yang menggantikan aku. Bagaimana si wanita di desa India yang tidak pernah memiliki Alkitab, yang tidak pernah memiliki cerita tentang penyaliban Yesus itu yang dia dengar dari masa kecilnya, kok bisa dia melihat bahwa Yesus mati untuk dia? Apa yang menyadarkan dia akan hal itu? Apa yang menyadarkan dia tentang dosa-dosanya? Apakah karena film itu? Tidak. Tapi film itu hanya alat yang menyadarkan dia, yang membuat dia tentang karya penebusan Kristus di salib itu atas dosa-dosanya adalah karena pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan
kita semua akan dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita dapatkan juga di dalam teks ini tentang pekerjaan Roh Kudus. Di dalam ayatnya yang ke-10, akan kebenaran karena aku akan pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Roh Kudus akan meyakinkan orang tentang kebenaran. Nah, ini menjadi jelas bagi kita. Apa artinya bila kita melihat bahwa itulah kebenaran Yesus Kristus yang akan meyakinkan orang. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk berpikir seperti ini. Nah, Yesus telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan Yahudi pada saat itu, pengadilan Romawi saat itu. Dia telah dipandang sebagai orang Yahudi, sebagai seorang penyesat yang berbuat jahat. Dan di mata orang-orang Romawi, dia adalah tokoh yang berbahaya. Dia telah diberi hukuman yang harus diderita oleh penjahat yang terburuk, dicap sebagai penjahat dan musuh Allah. Tapi apa yang terjadi kemudian? Apa yang bisa mengubah semua persepsi pandangan orang tentang tokoh itu, tentang Yesus itu? Apa yang membuat orang melihat anak Allah di dalam tokoh yang tersalib itu? Apa yang membuat orang bisa melihat bahwa tokoh yang tersalib itu adalah seseorang yang benar? Adalah amat mengherankan bahwa orang yang menaruh kepercayaan mengenai hal-hal tentang Yesus sebagai penghujat Yahudi yang tersalib ini kemudian berubah pandangan mereka, berubah perspektif mereka bahwa Yesus adalah anak Allah yang benar, Mesias, anak Allah yang hidup. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang meyakinkan orang tentang Kristus, didukung oleh kenyataan bahwa Yesus bangkit di antara orang mati dan pergi kepada Bapa. Itu semua karena Roh Kudus. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat juga dari teks ini tentang pekerjaan Roh Kudus adalah di ayatnya yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus meyakinkan orang tentang penghukuman. Ini pekerjaan yang ketiga dari Roh Kudus. Di salib kejahatan itu terhukum dan dikalahkan. Apakah yang membuat orang merasa pasti bahwa penghukuman akan datang? Bahwa penghakiman itu akan datang? Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kesadaran akan penghakiman itu, akan penghukuman itu membuat orang harus berpikir ulang tentang dosa-dosanya dan tentang kebenaran yang telah Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Penghakiman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan atau ditawar-tawar oleh manusia. Semua manusia akan menghadapi hal itu. Dan yang membuat manusia akan sadar terhadap penghakiman Allah ini, penghukuman Allah nanti, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang memberi kepada kita keyakinan batinia yang tak tergoyahkan bahwa kita semua akan berdiri di kursi pengadilan Allah. Nah, ini 3 pekerjaan Roh Kudus yang sangat penting, yang mengapa harus kita sebagai orang percaya memahaminya, supaya di dalam panggilan kita sebagai orang percaya, kita bersyukur karena kita sudah menerima karya penebusan Kristus itu. Tapi ketika kita dipanggil untuk menyaksikan itu kepada orang lain, bahwa kita tidak sendiri dalam melaksanakan tugas ini. Roh Kudus itu adalah dinamisator. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri pribadi yang akan menolong kita dan yang akan membuat orang lain akan insaf dosa-dosa mereka, akan kebenaran dan juga akan penghakiman. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, mendampingi kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan memberikan kita kesanggupan dalam bersaksi. Tuhan memberkati kita. Amin.